Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dalam Bincang Hukum dan Politik bersama Dr. Hufron SHMH. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membincang soal efek samping dari vaksinasi COVID-19. Pertama, saya tentu ingin mengapresiasi bahwa pemerintah memiliki target yang luar biasa untuk kemudian sehari 1 juta masyarakat yang bisa divaksinasi dinaikkan menjadi 2 juta untuk bisa divaksinasi, sampai kemudian 3 juta yang bisa divaksinasi, dengan target total bahwa dari 270 juta sekian itu sekitar 200,8 juta itu menjadi target nasional untuk divaksinasi. Tetapi tentu kami juga memberikan catatan penting bahwa dalam proses vaksinasi ternyata di sana sini itu ada persoalan-persoalan kaitannya dengan apa yang disebut sebagai KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca vaksinasi. Tentu kalau kita membahas tentang sebuah vaksin, ada yang disebut sebagai efikasi di satu sisi, artinya keampuhan, kemujarapan efektivitasnya setelah dilakukan uji klinis oleh BPOM. Tetapi di sisi yang lain kita juga tahu bahwa ada sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Tetapi meskipun demikian, bagi orang tertentu atau pasien tertentu ternyata juga ada efek samping yang kemudian luar biasa hebat. Tidak semata-mata kemudian ada rasa lelah, kepala pusing, kemudian ada ruam-ruam gitu, ada bengkak itu. Tapi juga di sisi yang lain, di berbagai media massa ternyata juga diduga bahwa beberapa pasien itu meninggal karena setelah dilakukan vaksinasi. Itu ada di kota kami di Lumajang, kemudian ada di Sulawesi Utara, bahkan ada di berbagai daerah di Indonesia gitu. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa penting dipahami bahwa ada hal-hal yang kemudian harus diperhatikan kapan seseorang itu bisa divaksinasi. Jadi itu ada beberapa daftar yang disebut penyakit yang kemudian sebagai komorbid atau penyerta yang itu tidak bisa terhadap pasien itu dilakukan vaksinasi. Saya kira sahabat-sahabat juga, teman-teman, saudara-saudara bisa cek itu ada di media atau di medsos. Kira-kira apa saja yang penyakit yang tidak boleh dilakukan vaksinasi. Yang kedua, terkait dengan persoalan vaksinasi itu, biasanya kan sebelum dilakukan vaksinasi, dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ditanyakan riwayat penyakitnya seperti apa. Baru kalau memenuhi standar atau syarat-syarat syarat-syarat prosedural dilakukan vaksinasi, lalu dilakukan vaksinasi. Kemudian setelah dilakukan vaksinasi, kira-kira menunggu 15 menit, kalau tidak ada efek samping, ya kemudian dikasih kartu yang disebut kartu vaksinasi. Kartu vaksinasi itulah di situ disebutkan pada hari tanggal seseorang bernama ini, tempat tanggal lahirnya juga ada di situ, alamatnya di situ, dilakukan vaksinasi jenis apa, pada jam berapa gitu. Di paling bawah itu ada note, ada catatan. Apabila terjadi efek samping, diminta menghubungi dokter. Disebut nama dokter di situ sekaligus nomor HP-nya. Saya kira ini penting untuk disosialisasi karena belakangan kami mendapat informasi dari kolega kami, dari tetangga kami, ada dugaan bahwa beberapa orang itu meninggal karena diduga akibat vaksinasi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia akan melaporkan setelah terjadi efek samping yang begitu hebat setelah dilakukan vaksinasi gitu. Sehingga tidak ada tindakan atau pertolongan pertama gitu. Kami juga ingin memberikan catatan kalau andaikan kemudian sahabat-sahabat kolega ini telah dilakukan vaksinasi, kemudian ada efek samping yang luar biasa, ya tentu harus menghubungi nomor yang disebut, nomor telepon dan nama dokter yang ada di dalam kartu vaksinasi itu. Kenapa begitu penting? Karena dari situ tentu akan dilakukan audit medis. Sesungguhnya apa penyebab kematian yang sebenarnya? Apakah betul karena pasca vaksinasi atau sebab-sebab lain gitu.
Berikutnya kalau menurut saya perlu respon yang positif menurut saya oleh tenaga nakes, oleh dokter yang disebut di dalam kartu ini, karena ini adalah persoalan nyawa gitu. Oleh karena itu menurut saya bahwa pandemi COVID-19 itu bukan hanya persoalan kesehatan, bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan sosial, tapi menurut saya ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Demikian besar kemudian orang meninggal karena pandemi COVID-19. Saya kira itu sahabat, saya kira itu kolega kita penting untuk mengetahui kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau terjadi apa yang disebut sebagai KIPI tadi, apa yang disebut sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.